Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haryono Rinardi. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini saya membicarakan tentang lembaga perbankan di Indonesia. Ya, khususnya salah satu lembaga perbankan, Bank BUMN, yang dikenal oleh banyak orang karena lembaga perbankan ini ada di hampir setiap tempat di Indonesia, termasuk di pedesaan, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia kalau diukur akarnya adalah Purwokerto Hub and Sparbank for Inlands Ambtenaren. Kemudian berkembang sampai kemudian menjadi disatukan dalam Algemeen Volksbank (AVB). Pada masa Jepang dirubah lagi menjadi Shomin Ginko. Nah, perkembangan penting terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Para pemimpin Shomin Ginko kemudian mengundang para pimpinan kantor cabang ke Jakarta. Nah, Shomin Ginko ini oleh pemimpin kantor cabang ini diminta, ini kan Bank Jepang. Shomin Ginko ingin oleh pemimpin kita, pemimpin kantor cabang, oleh pegawai Shomin Ginko berbangsa Indonesia, diminta untuk diserahkan kepada pegawai senior yang berasal dari Indonesia. 4 pejabat senior Shomin Ginko, yaitu M. Marswadi, Muhammad Sugiono, Cokrowirono, Raden Ngabei Ismail, dan Sabarudin, ya, ditunjuk untuk mengadakan perundingan guna mengambil alih Shomin Ginko. Ada ketidaksepahaman. Beberapa pimpinan muda dari Shomin Ginko dan unsur serikat pekerja cabang Jawa Tengah menolak mereka ini. Dengan mengadakan rapat di Solo, kemudian memutuskan untuk mengirim wakilnya mereka, para pemimpinan muda dan serikat cabang pekerja Shomin Ginko di Jawa Tengah ini mengadakan rapat di Solo dan memutuskan untuk mengirim wakilnya, yaitu Sumantri Parmen Martokusumo dan Sudarto Dirjo Atmojo. Mereka menghadap pemimpin dan membicarakan usaha mempercepat pengambil alihan Shomin Ginko. Selama ini jadi model kelompok muda itu selalu sama, selalu tidak sabaran. Mereka nggak usah bicara. Awal Oktober 1945, secara de facto, Shomin Ginko sebetulnya sudah dikuasai oleh tenaga Indonesia. Direksi Shomin Ginko yang baru, yaitu Muhammad Marswadi sebagai Presiden Direktur, Muhammad Sugiono Cokrowirono Direktur, Muhammad Sumantri Direktur, merangkap Sekretaris. Kantornya yaitu menempati bekas kantor Shomin Ginko, yaitu gedung Iskonto Bank. Nah, persoalannya muncul ketika Belanda kembali masuk ke Indonesia, Nika kembali dan membonceng tentara sekutu masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta. Nah, kedatangan Belanda ini termasuk juga pimpinan Iskonto Bank yang kantornya diduduki atau dijadikan sebagai kantor Shomin Ginko atau BRI, kemudian sudah disebut sebagai BRI. Kenapa disebut BRI? Ya, karena awalnya dari Algemeen Volksbank, Bank Rakyat Umum. Jadi karena sudah menjadi Indonesia, dari Bank Rakyat Indonesia gitu. Nah, Nika, ya, pimpinan Iskonto Bank yang didukung oleh Nika ini meminta kepada Shomin Ginko yaitu BRI untuk meninggalkan gedungnya karena memang bukan tempatnya. Akibatnya apa? Shomin Ginko itu kemudian berkantor di Jalan Keramat Raya 102 Jakarta. Kemudian pindah lagi ke Jalan Keramat Raya nomor 101 Jakarta. Nah, persoalan yang muncul adalah pindahnya ibu kota karena Pak Karno waktu itu, Pak Karno dan Pak Muhammad merasa tidak aman karena kedatangan tentara Belanda. Beberapa insiden itu menunjukkan keamanan pimpinan kita
itu rawan, sehingga ibu kota dipindah ke Jakarta pada 4 Januari 1946. Akibatnya apa? Ya, BRI atau Somingingo saat itu juga ikut pindah. Nah, pindahnya ya pasti ke Jogja, tapi tidak semuanya pindah ke Jogja. Ada sebagian yang ke Purwokerto. Nah, kapan sih sebetulnya Somingingo secara resmi berubah menjadi BRI? Somingingo berubah menjadi BRI, Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 22 Februari 1946 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Jadi gampang menghafalnya. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 adalah peraturan pemerintah mengenai perubahan nama dari Somingingo menjadi BRI. Dalam PP Nomor 146 ini dijelaskan pada pasal 1 bahwa BRI adalah bank pemerintah yang dulunya Kemen, Volksbank, dan Somingingo. Pasal 2, wilayah kerja BRI adalah seluruh Indonesia. Dengan demikian, BRI sesungguhnya merupakan bank pemerintah yang pertama. Apa usahanya? Ya, usahanya perkreditan yang ditujukan untuk melayani segala kebutuhan kredit, terutama kredit pemerintah. Juga untuk melayani rescue of allied prisoner of war and interners, yaitu tawanan perang, ya, tawanan perang Jepang. Berbagai keperluan mendadak dari pemerintah, ya, terutama untuk sifatnya pekerjaan umum dan Kementerian Pertahanan. Juga memberi pinjaman modal kepada Yayasan Pusat Bank Indonesia yang nanti akan melahirkan Bank Negara Indonesia (BNI). Nah, apa yang menjadi sasaran kredit BRI pada masa awal kemerdekaan? Yang pertama adalah golongan berpenghasilan tetap dan golongan rakyat kecil pedesaan. Golongan berpenghasilan tetap itu apa? Pegawai. Golongan rakyat kecil pedesaan, ya karena ini bank intinya mereka, sebagai bank rakyat. Kemudian yang menjadi sasaran kredit lainnya adalah golongan menengah nasional, yaitu para pengusaha. Ini menjadi sasaran kredit mereka lah yang akan menjadi nasabah BRI. Dari mana modal BRI? Sebagian dari hasil pinjaman nasional yang digalang pada tahun 1946. Nah, juga dari modal yang diperoleh oleh pada masa Somingingo yang mendapatkan tugas menangani perkreditan untuk pengumpulan dan penggilingan padi. Ya, Somingingo ini juga menerima tabungan masyarakat. Nah, BRI berperan penting dalam proses penggantian uang Jepang ke Ori dengan melibatkan kantor-kantor cabang yang ada. Apa yang menjadi masalah? Nah, tadi saya mengatakan bahwa BRI itu memberikan pinjaman kepada golongan menengah. Nah, persoalan yang muncul adalah jumlah debitur maupun nominal kredit yang diajukan ini ternyata jauh di atas jumlah yang biasa diberikan pada masa Algemen Volksbank maupun pada masa Somingingo. Sehingga ini menimbulkan masalah tersendiri pada masa itu, lebih-lebih situasi politik saat itu yang belum sebetulnya stabil. Sehingga kantor jumlah pegawai yang ada itu juga berperan. Ya, pegawainya tidak mampu mengatasi jumlah debitur yang membutuhkan kredit. Dalam hal itu, oleh karena itu, perlahan kemudian sebagian kegiatan BRI lebih difokuskan kepada pelayanan perkreditan kecil. Nah, perkreditan menengah yang sebetulnya tadi menjadi bagian dari bisnisnya dilayani hanya kepada handle Mittelstand, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh
fluktuatif. Kenapa? Karena perkreditan menengah ini memerlukan pelayanan individual dalam persiapan maupun pengawasannya, karena jumlahnya besar ini. Juga adanya hubungan antar bank dan debitur, ya, guna mendapatkan kepercayaan. Ya, khususnya debitur bisa mendapatkan kepercayaan dan jaminan keamanan kredit. Dalam arti bahwa pihak bank harus sudah mengetahui siapa debiturnya. Tadi saya katakan bahwa kredit menengah ini hanya diberikan kepada handel drivende middenstand, pedagang-pedagang yang besar, ya, pedagang-pedagang yang besar ini sebetulnya. Kemudian dalam hal ini ada satu faktor lain, bahwa di sini karena kredit menengah ini jumlahnya besar, maka bank ini juga harus sanggup mengikuti perkembangan perusahaan debitur, sanggup mengikuti perkembangan debitur, perusahaan debitur, dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan. Nah, karena ada persyaratan itu tadi, maka bisa dikatakan bahwa sistem yang mengatur perkreditan untuk kaum menengah masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah tadi saya mengatakan fokusnya kemudian perlahan-lahan kepada pinjaman golongan kecil. Nah, perkembangan yang menarik lagi adalah pada masa agresi militer, ya, Belanda, maka daerah-daerah yang ada di bawah pendudukan Belanda, ya, BRI-nya dipaksa kembali menjadi APB. Para pemimpinnya bahkan ditangkap, termasuk Muhammad Harsoadi, Presiden Direktur, Sugiono Cokrowirono sebagai direktur, serta kepala bagiannya Ahmad Sumarsono, Surastyo, Ramlan, dan Sudarto. Hal yang menarik berikutnya adalah ketika, ya, konferensi meja bundar memutuskan Republik Indonesia menjadi RIS. Berdirinya RIS menimbulkan persoalan dalam sektor perbankan, khususnya BRI. Ya. Oleh karena itu 1 Januari 1950 secara de jure kantor APB menjadi kantor pusat baris. Apa itu? Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat. Nah, itu nggak begitu banyak, nggak begitu mempengaruhi gitu kan. Bagaimana yang di Jogja? Yang di Jogja ini menjadi masalah. Ya, karena sebelumnya kantor pusat BRI kan ada di Jogja. Ada persoalan psikologis. Oh, maunya sing jadi bos itu saya kok, kemudian kamu jadi bos. Apalagi kami menang perang. Ini. Nah, terkait dengan itu, pada tanggal 16 Maret 1950, Kementerian Kemakmuran RIS mengeluarkan pengumuman nomor 1945. Apa itu isinya? Isinya adalah Presiden Direktur BRI Yogyakarta merangkap sebagai Presiden Direktur Baris. Kantor-kantor cabang APB, Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat di daerah Renville, ya di daerah Renville dihapus dan digabung menjadi kantor cabang BRI. Kantor-kantor cabang APB atau Baris yang berada di luar wilayah RI Jogja memakai nama BRI. Namun, untuk membedakan dengan cabang-cabang di daerah RI, ditambah dengan APB sehingga menjadi BRI APB. Jadi di sini ada sedikit ada kerancuan gitu ya. Kantor cabang BRI, kantor cabang APB Baris yang berada di luar wilayah RI kemudian memakai nama BRI. Namun untuk membedakan dengan kantor cabang-cabang di daerah RI ditambah dengan APB. Ya. Jadi BRI APB yang di bekas wilayah RI Jogja itu namanya BRI saja. Tapi yang di BRI yang sudah dikuasai oleh APB oleh Belanda menjadi APB, BRI-nya dirubah menjadi BRI APB. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan BRI pada masa awal kemerdekaan.
Semoga bermanfaat. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.